Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online untuk mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas perkembangan zaman prasejarah atau praaksara di Indonesia. Prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Adapun sumber sejarah yang dipakai untuk mempelajari zaman prasejarah adalah 1. Fosil, 2. Artefak. Fosil adalah sisa makhluk hidup, baik hewan, manusia, ataupun tumbuhan yang sudah membatu. Sedangkan artefak adalah alat kehidupan yang dipakai oleh manusia purba. Contoh, alat masak, alat makan, alat berburu, perhiasan, alat ritual peribadatan. Ini adalah contoh gambar fosil dari manusia purba. Ini adalah contoh gambar artefak yang berupa kapak persegi. Ini dipakai oleh manusia purba untuk bercocok tanam. Fungsinya seperti cangkul. Agar kita mudah mempelajari zaman prasejarah, maka kita harus mempelajari pembabakan atau pembagian zaman prasejarah. Yang pertama, pembagian zaman prasejarah berdasarkan umur bumi. Berdasarkan umur bumi, zaman prasejarah dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Azoikum, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat ini bumi masih sangat panas karena baru terbentuk, dan pada saat ini belum ada makhluk hidup yang muncul. 2. Paleozoikum, berlangsung sekitar 500 juta tahun yang lalu. Disebut zaman primer karena pada zaman ini mulai muncul makhluk hidup seperti bakteri, cacing, siput, dan semakin lama muncul makhluk hidup yang semakin kompleks. 3. Zaman Mesozoikum, berlangsung sekitar 300 juta tahun yang lalu. Pada saat ini muncul hewan besar seperti dinosaurus, Tyrannosaurus, T-Rex, dan lain-lain. 4. Neozoikum, berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada saat ini muncul manusia. Pembabakan yang kedua yaitu berdasarkan corak kehidupan. Dibedakan menjadi 3, yaitu berburu meramu, bercocok tanam, dan perundagian. Untuk masa berburu dan meramu, ciri hidupnya adalah 1. Food catering, atau mengumpulkan makanan dari alam seperti kerang dan umbi-umbian. 2. Hidup nomaden atau berpindah-pindah sesuai dengan ketersediaan makanan. Sedangkan untuk masa bercocok tanam, cirinya adalah 1. Food producing atau memproduksi makanan dengan bertani dan beternak. 2. Hidupnya sedenter atau sudah menetap. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan pada zaman berburu dan meramu. Seperti yang sudah kalian ketahui, pada zaman berburu dan meramu, mereka tinggal berpindah-pindah. Mereka tinggal di dalam gua atau yang disebut dengan abricaurosis. Untuk di wilayah pantai, mereka banyak memakan kerang, sehingga sisa kerang-kerang tersebut dikumpulkan sampai membentuk bukit yang disebut dengan Keukenmodiger. Pembabakan berikutnya yaitu berdasarkan hasil budaya. Berdasarkan hasil budayanya, zaman prasejarah dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibedakan menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum,
2. Zaman batu madya atau batu tengah atau Mesolitikum. 3. Zaman batu muda atau Neolitikum. 4. Zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu besar berhubungan dengan kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian untuk zaman logam dibedakan menjadi dua, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Ini adalah contoh peninggalan pada zaman batu tua. Terlihat bentuknya masih sangat kasar, hanya dari batu yang dipecah saja. Sedangkan gambar ini adalah kapak lonjong dan beliung persegi. Ini peninggalan zaman batu muda atau Neolitikum. Perhatikan gambar tersebut. Batu yang dipakai ini sudah lebih halus, diasah atau diamplas sehingga lebih halus dan mudah dipakai. Gambar-gambar ini adalah peninggalan zaman batu besar atau Megalitikum. Megalitikum berhubungan dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh, dinamisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan benda-benda di alam. Ada beberapa contoh benda, yaitu yang pertama ada menhir atau tiang tugu batu, fungsinya untuk menambat hewan kurban. Kemudian dolmen atau meja batu, ini fungsinya untuk meja sesaji dan di bawahnya ini dipakai untuk menaruh mayat. Sedangkan berikutnya ada waruga dan sarkofagus, ini fungsinya sebagai peti mati. Kemudian untuk punden berundak, ini fungsinya untuk upacara penyembahan. Gambar-gambar tersebut adalah peninggalan pada zaman perunggu. Ada beberapa peninggalan yang dapat kamu lihat. Yang pertama ada nekara. Nekara ini adalah genderang seperti periuk yang terbalik. Fungsinya adalah untuk upacara meminta hujan. Ini untuk tabuhan saat upacara meminta hujan. Dapat juga dipakai untuk mas kawin. Kemudian sebelahnya ada moko. Moko ini nekara, tapi bentuknya kecil. Ada lagi kapak corong atau kapak sepatu. Disebut kapak sepatu karena bentuknya runcing seperti hak sepatu wanita. Bejana perunggu ini dipakai seperti bejana atau untuk alat masak. Kemudian arca perunggu ini tentu saja berhubungan dengan sistem kepercayaan. Mereka banyak menyembah arca atau patung. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.